Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terus merenungkan firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Masih dalam perenungan tentang mengampuni, kita akan merenungkan tentang mengampuni dalam topik berkat mengampuni. Apakah yang akan kita alami ketika kita tidak mau memberikan makanan kepada orang lain yang memerlukan makanan? Tentu kita tidak akan apa-apa, bukan? Tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Lalu apa yang akan terjadi dengan orang yang memerlukan makanan itu? Jika kita menjawab bahwa dia akan kelaparan, kita sangat keliru. Karena kita tidak boleh lupa, makanan tidak hanya ada pada kita. Dia bisa mendapatkan makanan dari orang lain. Lalu jika pertanyaannya adalah, apa yang akan kita alami ketika kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita? Jika kita berkata bahwa kita tidak akan apa-apa, maka kita sedang berdusta. Karena jika kita belum mau atau tidak mau mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, sesuatu sedang terjadi pada diri kita. Sedikitnya salah satu dari benci, kesal, marah, geram, sakit hati, panas hati, kepedihan hati, muak, tidak suka, antipati, pasti kita alami. Dan seringnya adalah kesemuanya kita alami, tidak hanya satu saja. Lalu apa yang akan terjadi dengan orang yang bersalah kepada kita itu jika kita tidak mengampuninya? Jika kita berkata bahwa dia akan menderita atau mengalami hal-hal negatif lainnya, kita sangat keliru. Jika dia sudah mengaku salah kepada kita, tapi kita tidak mau mengampuninya, orang itu tidak akan mengalami penderitaan atau hal negatif lainnya. Karena jika kita tidak mau mengampuninya, orang itu bisa selesai dengan kesalahannya ketika dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia akan merdeka, bebas, dan mengalami kelegaan karena sudah memohon ampun kepada Tuhan dan mengaku salah kepada kita. Tidak persoalan apakah kita mengampuninya atau tidak, orang itu tetap akan merasakan kelegaan. Akan sangat berbeda dengan yang terjadi dengan diri kita. Ketika kita belum mau atau tidak mau mengampuni orang lain, kita pasti mengalami kesesakan dan rupa-rupa penderitaan lainnya. Mengingat diri kita sebagai pengikut Kristus yang beroleh pengampunan yang sempurna dari Allah dengan cuma-cuma, kita tentu akan diliputi kegelisahan dan pergumulan hebat dalam diri kita. Karena hati kita tentu akan menggugat kita. Pengikut Kristus kok tidak mau mengampuni? Hati nurani kita akan berteriak, kamu pengikut Kristus yang lupa diri, menang sendiri, egois, munafik, sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni. Dan seruan-seruan lainnya akan diserukan oleh hati nurani kita atas kita. Karena kita tentu tahu benar bahwa kita yang berdosa, yang dosa kita jauh lebih banyak dari siapapun yang pernah bersalah kepada kita, semuanya sudah diampuni oleh Bapa. Masakan kita tidak mau mengampuni orang yang kesalahannya hanya beberapa saja? Semua itu tentu akan mengakibatkan diri kita dalam kesesakan, hidup terbelenggu dalam ketidakdamaian, tidak damai sejahtera menjalani hidup. Saudara, ketidakdamaian itu akan semakin kuat ketika kita mendengar nama orang itu disebut. Ketika kita tahu orang itu akan ada di satu tempat yang sama dengan kita. Apalagi jika kita memang melihatnya ada di tempat yang sama dengan kita. Bahkan sekalipun di tempat yang sama itu, kita dan orang itu sama-sama diundang dalam acara sukacita. Yang akan bersukacita di tempat itu adalah yang mengundang kita dan orang yang tidak kita ampuni itu. Kita sendiri akan merasakan bahwa acara itu adalah acara yang membuat kita menderita, sesak, tidak damai sejahtera. Dan ketika kita tahu orang itu sedang berprestasi, maka kita adalah orang pertama yang akan merendahkan dan meremehkan prestasi orang itu, karena kita telah antipati terhadapnya. Semua hal itu pasti terjadi pada diri kita ketika kita belum mau atau tidak mau mengampuni orang lain.
Belum mau mengampuni dan tidak mau mengampuni adalah hal yang sama saja, tidak beda sama sekali. Dan untuk dampak yang lebih lanjut, kita akan mengalami sakit, bukan hanya sakit batin, tetapi juga sakit lahir, sakit jasmani. Saudara, bukanlah sekedar kalimat prosedural atau kalimat latah kepada para pasiennya. Seorang dokter berkata ketika dia memberikan obat atau menasehati pasiennya, jangan banyak pikiran. Tetapi memang, pikiran yang tidak tenang akan membuat orang sakit jasmani juga. Dan firman Tuhan jauh sebelumnya telah menegaskan itu. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain adalah orang yang pasti akan kehilangan kegembiraan dalam hidupnya. Dan jika itu terjadi, maka apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi pada dirinya. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, tidak mengampuni orang lain adalah perenggut kegembiraan paling hebat. Sampai-sampai dapat membuat orang yang tidak mau mengampuni orang lain itu sakit batin dan lahir, kehilangan semangat, lemas raganya. Saudara, setiap orang percaya harus mengingat bahwa mengampuni orang lain adalah keharusan, bahkan sekalipun orang yang bersalah itu tidak datang mengaku salah kepada kita. Apalagi jika ternyata orang itu telah datang dan mengakui kesalahannya kepada kita. Saudara, firman Tuhan dengan terang menegaskan hal itu kepada kita, seperti dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara kekasih, kita akan kehilangan banyak berkat Tuhan ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sementara orang yang bersalah itu tidak akan kehilangan apa-apa, karena orang itu akan tetap mendapatkan berkat-berkatnya dari Bapa yang Maha Pengampun. Bahkan kehilangan kita sebagai sahabat atau saudara pun dia tidak akan mengalaminya, karena dia akan tetap bisa menganggap kita sebagai sahabat atau saudaranya, meskipun kita tidak mengampuninya. Kita saja yang pasti kehilangan seorang sahabat atau saudara, karena sikap kita yang tidak mau mengampuni. Saudara kekasih, begitu hebatnya dampak yang terjadi pada diri kita ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sungguh, kita mengalami sakit karena itu. Oleh sebab itu, mari mengakhiri rupa-rupa belenggu kesusahan yang kita alami, sakit yang kita alami karena kekerasan hati sehingga tidak mau mengampuni orang itu. Mari melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Tidak persoalan mereka sudah datang atau belum datang mengaku dosanya, mengaku kesalahannya kepada kita. Alamilah kesembuhan, kelegaan, kemerdekaan, dan rupa-rupa berkat Tuhan yang dilimpahkannya bagi setiap orang yang mengampuni sesamanya. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan menyatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Saudara kekasih, ampunilah sekarang juga. Mulailah dengan menyebutnya dalam doa kita, dan nikmatilah kelegaan dan sukacita surgawi ketika nama orang itu kita dengar, ketika kita bertemu dengannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.